Shalom, perkenalkan nama saya Hilary Putri Franciscus dengan NIM 2144512. Pada saat ini saya akan menjelaskan mengenai imbreng, pemasukan tanah dan bangunan menjadi modal dalam perusahaan. Imbreng sendiri merupakan istilah yang diambil dari bahasa Belanda yang mengandung pengertian sebagai setoran modal yang dilakukan tidak dalam bentuk uang tunai, melainkan dalam bentuk barang atau harta. Imbreng tanah menjadi setoran modal. Secara regulasi, penyerahan tanah merupakan objek PPN, sehingga dianggap terjadi penjualan atas tanah yang kemudian disetorkan menjadi modal perseroan, atau perseroan bisa dianggap membeli tanah dan bangunan dalam waktu bersamaan. Terdapat setoran modal dari salah satu pemegang saham, sehingga pemegang saham yang ingin menyertakan aset non-tunainya ke dalam perusahaan sebagai bentuk investasinya. Proses penyerahan aset dalam bentuk non-tunai ini disebut dengan imbreng. Dapat berupa tanah dan bangunan, HM, HGB, dan HGU, maupun hak milik atas satuan rumah susun. Proses ini tentu harus memperhatikan beberapa hal atau aspek dari segi peraturan, termasuk di dalamnya untuk keperluan perpajakan. Karena aset yang disertakan sebagai modal bukan dalam bentuk tunai atau uang, maka aset ini harus dilakukan penilaian oleh jasa profesional, apresial, dan independen. Di mana cara penilaian penyertaan modal yang berupa tanah dan bangunan maupun satuan rumah susun ini harus dinilai berdasarkan nilai wajar dan disesuaikan dengan nilai market, sehingga nilai dari tanah suatu satuan rumah susun ini ditaksir sesuai dengan kondisi pasar pada saat itu. Pada dasarnya, proses perpajakan dalam imbreng dilakukan sama halnya dengan mekanisme jual-beli seperti biasanya, sehingga dapat disimpulkan bahwa pajak penghasilan atas tanah yang disertakan sebagai modal ini dalam dunia perpajakan ialah karena pemilik tanah akan memperoleh saham yang nilainya sama dengan nilai yang ia serahkan. Berikut saya akan menjelaskan mengenai tata cara imbreng. Sebelum dilakukannya imbreng, calon pemegang saham harus mengevaluasi nilai kekayaannya berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 ayat 2. Hasil penilaian akan dikonversikan dalam bentuk permodalan. Setelah penilaian, para pihak akan membayar pajak untuk tindakan tersebut. Jika PT belum berdiri, penyertaan modal akan dilakukan bersamaan dengan berdirinya PT. Sedangkan berdasarkan pasal 41 dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, apabila prosedur imbreng dilakukan pada saat PT telah beroperasi, maka rapat pemegang saham atau RUPS dilakukan terlebih dahulu. Penyetoran modal ini akan mengakibatkan perubahan persentase kepemilikan berdasarkan pasal 42 ayat 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Penyetoran harus dicantumkan dalam Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dan diberitahukan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk dicatat dalam daftar perusahaan. Dalam pasal 34 ayat 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 disebutkan bahwa daftar modal yang disetor dalam bentuk imbreng tersebut akan ditentukan menurut nilai pasar. Jika nilai pasar tidak tersedia, nilai wajar ditentukan berdasarkan teknik yang paling sesuai dengan karakteristik yang ditentukan, berdasarkan informasi terbaik dan yang paling relevan. Sedangkan penerapan ahli tidak terafiliasi dengan perusahaan adalah tenaga ahli yang seperti berikut. Yang pertama, tidak mempunyai hubungan keluarga karena perkawinan atau keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun secara vertikal, dengan karyawan, anggota dewan, dewan komisaris, atau pemegang saham perseroan. Yang kedua, tidak mempunyai hubungan dengan perseroan karena adanya persamaan atau perbedaan antara anggota dewan atau dewan komisaris. Yang berikutnya, tidak mempunyai hubungan pengendalian dengan perseroan, baik langsung maupun tidak langsung. Yang berikutnya, tidak memiliki hubungan kepemilikan saham dengan perseroan sebesar 20% atau lebih. Jika penyetoran saham dalam bentuk lain atau imbreng terdiri atas benda yang tidak bergerak
atau immovable property, maka pembayaran menurut pasal 34 ayat 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 ialah: yang pertama, harus diumumkan dalam satu atau lebih surat kabar. Yang kedua, pengumuman dilakukan dalam waktu 14 hari setelah akta pendirian ditandatangani atau setelah RUPS memutuskan untuk penyetoran saham. Dan yang ketiga, penjelasan pasal yang diumumkan dilakukan untuk memenuhi asas publisitas, yaitu agar diketahui masyarakat dan memberikan kesempatan kepada pihak yang berkepentingan untuk mengajukan keberatan atas penyetoran benda sebagai modal saham. Jika penyetoran saham dalam bentuk lain atau imbreng yang dititipkan berupa saham, dokumen yang digunakan adalah Akta Pendapatan Dalam Negeri atau APDP. Dengan ditandatanganinya APDP sejak tanah tersebut menjadi milik PT, maka akta tersebut tetap harus dilaporkan kepada kantor pertanahan setempat untuk mendaftarkan kepemilikannya. Demikian pula saham yang diperoleh dari penghasilan harus dilaporkan secara Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk didaftarkan kepemilikannya. Berikut saya akan menjelaskan mengenai prosedur melakukan imbreng. Jika yang disetorkan dalam imbreng termasuk mobil dan harta benda pribadi lainnya, maka penyetor harus melepaskan kepemilikan harta benda tersebut untuk sepenuhnya menjadi milik PT. Untuk proses penyetoran modal dalam bentuk harta, apabila tidak dilakukan pada saat pendirian PT, maka anggaran dasar harus diubah dan perubahan susunan kepemilikan saham pada PT. Penambahan modal menyebabkan presentasi kepemilikan saham berubah. Maka dari itu, hal tersebut harus dimasukkan dalam akta perubahan anggaran dasar dan hal ini harus diberitahukan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk dicatat dalam daftar perusahaan. Berdasarkan pasal 21 ayat 4 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, notaris berwenang untuk membuat surat tersebut, tetapi bukan akta kekayaan perusahaan, tetapi akta perubahan anggaran dasar tentang penambahan modal yang telah disetujui dalam RUPS. Maka notaris akan diberitahukan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan ketentuan bahwa badan usaha yang didirikan tersebut telah memperoleh status sebagai badan hukum perseroan terbatas. Jika prosesnya masih dalam proses pengesahan, Anda dapat menanyakan kepada notaris tentang proses pendaftaran yang telah dilakukan di Sistem Administrasi Badan Hukum di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Jika proses tersebut sudah dalam posisi tidak keberatan, sebaiknya menunggu keputusan menteri diterbitkan, kemudian akan diselenggarakan RUPS untuk mengubah anggaran dasar dan pelaksanaan imbreng atas kekayaan yang bersangkutan. Karena jika dilakukan di tengah jalan akan menghambat proses tersebut. Namun apabila masih dalam proses pemasukan data, dapat dilakukan pemohonan akta berupa perbaikan atau perubahan yang mengubah setoran modal tersebut. Saya akan menjelaskan mengenai hal yang perlu diperhatikan ketika membuat imbreng. Penanaman modal imbreng mempunyai kewajiban dalam menyetor pajak penghasilan yang bersifat final dengan mempertimbangkan sebagai berikut. Yang pertama, untuk menyetorkan modal berupa tanah dan bangunan, besarnya modal yang disetor tersebut akan dihitung berdasarkan nilai pasar dari tanah dan bangunan yang diserahkan sebagai aset perusahaan. Yang kedua, penyetoran modal berupa harta kekayaan ini disamakan dengan hak atas tanah dengan mekanisme jual beli, sehingga pemilik tanah yang menyerahkan tanahnya dikenakan pajak penghasilan atau PPH sebesar 5% dari penghasilan bruto. Dan yang ketiga, pengenaan pajak penghasilan atau PPH ini dilakukan karena jumlah aset modal yang disetor dan diakui dalam hal ini sama dengan nilai pasar tanah dan bangunan. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam transaksi imbreng yang ditinjau baik dari segi peraturan perpajakan maupun dari peraturan perundang-undangan tentang perseroan terbatas atau PT ini ialah: setoran untuk modal saham tidak selalu berupa uang tunai, tetapi bisa juga dalam bentuk lain, baik dalam bentuk harta kekayaan berwujud seperti tanah dan bangunan,
maupun yang tidak berwujud seperti hak cipta, hak paten, merek dagang, atau hak sewa. Berikutnya dalam hak inbreng, penilaian modal yang akan disetor didasarkan pada nilai wajar dari harga pasar atau nilai yang ditentukan oleh penilaian. Penyetoran berupa harta kekayaan seperti tanah harus diumumkan dalam satu atau lebih surat kabar dalam jangka waktu 14 hari setelah Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS mengumumkan penyetoran saham tersebut. Pada dasarnya, proses pemberlakuan pajak peralihan hak atas tanah dengan memperoleh imbreng sama dengan peralihan hak atas tanah dalam mekanisme jual beli. Sesuai dengan PMK nomor 234 PMK 03/2008, pemilikan tanah yang menyerahkan tanahnya dikenakan pajak penghasilan atau PPH seperti jual beli pada umumnya, yaitu sebesar 5%. Hal di atas terjadi karena pemilik tanah yang menyetorkan tanah dengan cara imbreng akan mendapat saham yang nilainya sama dengan nilai tanah yang diserahkan. Transaksi imbreng ini diperlukan untuk menambah atau menambah modal PT. Maka dari itu, perubahan anggaran dasar tersebut harus mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. PT yang berperan sebagai penerima imbreng juga akan dikenakan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan BPHTB sebesar 5%. Setelah proses ketetapan pajak dan pembayaran selesai, kemudian dilanjutkan dengan pembuatan akta di hadapan pejabat pembuat akta tanah atau PPAT setempat sesuai luas lokasi tanah tersebut. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Khususnya pasal 4 ayat 3 huruf C, penerimaan setoran modal oleh perusahaan dari pemegang sahamnya bukan merupakan objek pajak penghasilan bagi perusahaan yang bersangkutan tersebut. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 yang diatur berdasarkan PMK pasal 2B, pemungutan pajak penghasilan memiliki beberapa pengecualian, yaitu yang dikecualikan dari kewajiban membayar atau memungut pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat 1 dan pasal 2 ayat 1 adalah perseorangan yang mempunyai penghasilan di bawah penghasilan tidak kena pajak yang mengalihkan hak atas tanah dan atau pembangunan dengan jumlah bruto kurang dari 60 juta rupiah dan bukan merupakan jumlah yang terbagi. Perseorangan atau badan yang menerima atau memperoleh penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan kepada pemerintah untuk pelaksanaan pembangunan yang dilakukan sebagai kepentingan umum, yang nantinya tetap akan memerlukan persyaratan khusus. Perseorangan yang mengalihkan tanah atau bangunan dengan cara hibah kepada saudara-saudara dalam garis lurus 1 derajat, badan keagamaan, lembaga pendidikan, lembaga kemasyarakatan termasuk yayasan, koperasi, atau orang perseorangan yang menjalankan usaha mikro dan kecil yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan undang-undang sepanjang hibah tersebut tidak berkaitan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau pengusahaan antara pihak-pihak yang bersangkutan. Badan yang mengalihkan tanah atau bangunan dengan cara hibah kepada lembaga keagamaan, lembaga pendidikan, lembaga sosial termasuk yayasan koperasi, atau perseorangan yang menjalankan usaha mikro dan kecil yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan peraturan Menteri Keuangan. Selama hibah tidak berkaitan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau pengusahaan antara pihak-pihak yang bersangkutan. Peralihan hak atas tanah dan atau bangunan karena pewarisan yang dikecualikan dari kewajiban pembayar atau yang memungut pajak penghasilan atau PPH sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 adalah
peralihan hak atas tanah dan atau bangunan oleh orang pribadi atau badan yang bukan subjek pajak. Dari pasal tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa transaksi imbreng dapat mengakibatkan kewajiban pemungutan pajak bagi subjek pajak. Berdasarkan PMK 234-PJ-03-2008 tentang transaksi pengalihan hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam imbreng, subjek pajak baik orang pribadi maupun badan yang mengalihkan hak atas tanah wajib membayar pajak penghasilan atau PPh sebesar 5% dari nilai transfer. Ada pendapat yang berbeda bahwa pihak yang pengalihan hak atas tanah tidak wajib membayar pajak penghasilan atau PPh sebesar 5% dari nilai transfer selama nilai tanah yang dialihkan tersebut modal dalam perusahaan sama dengan nilai modal yang dicatat dalam laporan keuangan perusahaan pada saat terjadinya transaksi. Menurut pasal 4 ayat 1 huruf D angka 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008, keuntungan secara pengalihan harta kepada suatu perusahaan atau badan lain sebagai pengganti penyertaan saham atau penyertaan modal merupakan objek pajak penghasilan jika tidak ada keuntungan pada saat imbreng. Pada saat transaksi imbreng, pemberi hibah tidak dikenakan kewajiban pemungutan pajak pertambahan nilai PPN atas pengalihan dan nilai transaksi imbreng bukan merupakan objek pajak. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, pada saat transaksi imbreng, pemberi hibah tidak dikenakan kewajiban pemotongan pajak penambahan nilai PPN atas pengalihan dan nilai transaksi imbreng bukan merupakan objek pajak. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, khususnya pasal 4 ayat 3 huruf C, disebutkan bahwa penerimaan modal disetor oleh suatu perseroan dari pemegang sahamnya bukan merupakan objek pajak penghasilan bagi perseroan yang bersangkutan. PT sebagai penerima imbreng dikenakan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB sebesar 5% dari nilai transfer. Penyetoran saham dalam bentuk lain selain uang harus disertai perincian yang menjelaskan nilai atau harga, jenis atau jenis, status, tempat kedudukan, dan lain-lain yang dianggap perlu demi kejelasan tentang titipan. Untuk titipan berupa imbreng tersebut harus diubah namanya dari semula atas nama pemegang saham menjadi nama PT. Oleh karena itu, wajib untuk mengalihkan nama saham perseroan berupa tanah, SHM, atau SHG kepada perseroan apabila penyetoran modal berupa tanah. Selain itu, jika imbreng yang disetor termasuk mobil atau aset pribadi lainnya, hak kepemilikan properti juga dilepaskan untuk sepenuhnya menjadi aset perusahaan. Alat bukti yang sah atau kepemilikan hak atas tanah adalah sertifikat pembuktian hak berupa sertifikat yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Pasal 19 ayat 2 huruf C Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok Agraria JO Pasal 32 ayat 1 Peraturan Pemerintahan Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah. Oleh karena itu, saham perseroan berupa tanah baik sertifikat hak milik atau SHM atau sertifikat hak guna bangunan atau SHGB harus dialihkan kepada perseroan jika modal disetorkan dalam bentuk tanah. Selanjutnya, pengalihan dilakukan secara real time kepada perusahaan berdasarkan penjelasan pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Sekian dari saya, terima kasih.